Assalamualaikum Pak Ratno. Waalaikumsalam Pak Taufik. Apa kabar nih pagi-pagi tuh? Ini udah ngadep nih. Ada Eh, cerita apa nih ya? Alhamdulillah sehat. Ya sebelum cerita nanya kabar dulu nih gimana Pak Ratno? Ganggu nggak nih saya? Alhamdulillah baik Pak. Pas lagi santai nih Pak. Lagi santai dulu kan. Jam-jamnya juga belum masuk kan. Lagi. Iya. Banyak Apa juga. cerita nih? Ya mau Tapi ini nanti nih. masuk ya. Kalau apa? Ah. Kalau nggak ganggu lagi mau sharing nih, sharing sedikit. Oh, Apa apa nih? Apa yang bisa dibantu nih Pak? sharing mengenai ini Pak, pembelajaran di sekolah saya. Iya, iya, iya. Kan saya mengajar 4 kelas tuh. Iya, heeh. Ada satu kelas memang rasanya saya udah maksimal ngajar di situ. Nah, udah Hmm. fasilitas dari sekolah udah mencukupi, tapi saya rasa hasilnya itu masih di bawah rata-rata gitu, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Hmm. Kelas mana itu Pak? Ada salah satu kelas masih masih peserta didik baru, Pak. Di kelas 10 TKJ. 10 TKJ 1. Oh, iya, iya, iya. Oh, mungkin bisa jadi sih karena kelas baru tuh Pak ya, kelas 10 gitu. Jadi kalau menurut Bapak nih ya, apa yang membuat mereka tuh sebenarnya kurang antusias dalam pembelajaran Pak? Ya, kalau menurut saya dari pengamatan saya mungkin ya yang pertama memang kurang antusias, Pak ya. Nggak tahu kita kan apakah karena kebanyakan main gadget di rumah atau memang kurang tidur. Mungkin bisa juga karena kelelahan bisa jadi tuh Pak. Lalu banyak main juga ya. Untuk pembelajaran ini kadang anak-anak itu banyak yang belum siap pembelajaran. Padahal sering juga sih saya tegur supaya mereka kembali fokus pembelajaran. Hmm, gitu ya. Berarti memang banyak lah tingkah anak tuh di kelas tuh Pak ya. Iya Pak. Kalau kalau itu artinya memang ya apalah ya. Itu berarti kalau menurut analisis Bapak nih ya kan, pernah nggak Bapak melakukan analisis terhadap metode atau model pembelajaran yang Bapak lakukan itu sudah tepat atau memang kurang menarik bagi siswa gitu Pak? Ya, saya rasa sih Pak, saya udah maksimal gitu membuat model pembelajaran yang bervariatif, pembelajaran yang menarik, dan saya rasa juga mereka juga punya buku kan, ada buku, lalu ya mereka juga megang gadget kan mungkin udah banyak juga arahan dari saya untuk mencari bahan itu di internet gitu Pak. Tetap aja agak susah memang Pak mengisi buku itu. Oh, ya berarti karena kalau seperti itu, kalau saya pahami nih Pak ya, dari metode atau model yang belajar Bapak lakukan tuh sebenarnya masalahnya bukan hanya karena motivasi anak sih, tapi juga tentang mungkin media pembelajaran juga akan berpengaruh, Pak. Jadi kan tadi Bapak sebutkan bahwa metode pembelajaran yang Bapak buat tuh Bapak sudah membuat yang menarik gitu ya. Itu menurut Bapak ya gitu kan. Mungkin ya kalau selain dari media yang Bapak gunakan kayak buku, gadget itu kan perlu pengontrolan gitu ya. Hmm. Apakah ada metode lain yang bisa ini metode yang mungkin bisa lebih menarik minat dan motivasi siswa untuk belajar. Coba dalam bayangan Bapak atau dalam pemikiran Bapak itu selain dari media yang Bapak gunakan tadi itu, ada nggak metode lain yang bisa menarik minat dan motivasi siswa? Gitu Pak. Apa ya? Ya intinya memang saya dituntut harus lebih sabar mungkin, lalu lebih kreatif lagi dalam membuat media pembelajaran Pak ya mungkin ya. Bisa aja nanti saya berpikiran mungkin memasukkan pembelajaran yang
berbau games mungkin ya, atau ice breaking. Sebelum mulai pelajaran itu kita harus ice breaking dulu, itu bisa juga. Kayak apa namanya, pembelajaran yang mengarah ke itu kan kayak ini namanya kuisis, bisa kita gunakan itu. Yang menarik lah Pak, mungkin hal-hal yang seperti itu anak lebih tertarik kalau menurut saya. Oh, ya itu bagus tuh Pak. Itu ide yang menarik untuk dicoba dan dipraktekkan itu Pak. Dan itu salah satu ide yang ya brilian sih. Bagus sekali Pak. Saya sangat-sangat mendukung itu. Dan sebenarnya Bapak sendiri kan bisa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan Bapak juga dapat kok solusinya. Dari ini mungkin bisa Bapak coba. Gitu. Jadi kan sudah dapat nih solusi tadi kan. Nah, jadi untuk pelaksanaan nih Pak, kapan lah kira-kira Bapak bisa mencoba mempraktekkan dari ide-ide Bapak yang brilian tadi ini? Ya, sebisa mungkin saya akan secepatnya Pak ya, secepatnya untuk menerapkan metode tadi di kelas yang akan saya ajarkan di kelas yang spesial tadi Pak ya. Saya mungkin ya, pertama-tama saya juga harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada anak, memberi penjelasan, memberi nasihat, menjelaskan dan mengarahkan bahwasanya ini loh pembelajaran kita beda dengan kelas yang lain. Pembelajaran kita sekarang lebih menarik dari kelas-kelas yang lain. Karena kalau di kelas lain mungkin kan nggak perlu sampai seperti ini kan gitu. Memang sih pembelajaran ini cukup baik diterapkan di semua kelas. Cuma yang jadi perhatian utama saya mungkin di kelas yang ini dulu. Karena kan dilihat dari statistik penilaian itu memang rata-rata minat dan nilai asesmennya itu masih rendah di kelas yang satu ini. Jadi penerapannya pasti akan saya lakukan secepatnya itu Pak. Oh, bagus Pak. Ya, saya berharap sih ini penerapannya kalau memang sudah dapat contoh ibaratnya kan sebagai pilot project Bapak untuk menerapkannya di kelas 10 TKJ 1 tadi Pak ya, yang bermasalah tadi kan. Tapi seandainya ini berhasil juga bagus yang Pak bilang tadi, penerapannya pada seluruh kelas gitu kan. Ya apa salahnya kan kita menyediakan metode-metode pembelajaran yang kreatif, berbasis game dengan menggunakan media-media yang ada internet seperti Bapak sebutkan tadi. Itu sangat-sangat bagus gitu. Nah, jadi untuk kira-kira ini Pak ya, kan tadi udah apa nih idenya bagusnya dan kapan dilaksanakan Bapak juga akan secepatnya melaksanakannya. Kira-kira untuk kedepannya tuh kan komitmen apa lah yang akan Bapak lakukan dan atau siapa yang akan bantu Bapak dalam melaksanakan komitmen tersebut? Nah, mungkin kalau komitmen saya ya saya akan tetap melakukan itu konsisten. Dari awal sampai nanti di akhir semester mungkin saya akan konsisten. Lalu mungkin saya butuh sarana dan prasarana Pak yang itu pasti kan. Bisa aja nanti saya butuh internet di kelas itu supaya siswa nanti tidak lagi menggunakan paketnya sendiri-sendiri. Lalu rekan-rekan IT yang bisa mendukung dan membantu dalam mewujudkan pembelajaran yang saya harapkan tadi Pak. Gitu. Oke deh. Berarti udah jelas nih Pak ya kan, udah dapat solusinya, udah ada bagus lah ini kan. Jadi sangat-sangat brilian dan mudah-mudahan ini pun tidak hanya terhadap Bapak saja nantinya kan bisa juga sih kalau seandainya semua guru-guru menerapkan yang Bapak sebutkan tadi ide-ide Bapak. Ya, bisa jadi pembelajaran itu akan tercipta dengan sangat baik sekali dan anak-anak mungkin akan lebih termotivasi untuk pembelajaran ini gitu kan. Jadi sekarang perasaan Bapak ya, setelah menceritakan ini kepada saya, permasalahan ini telah Bapak ceritakan pada saya, sharing pada saya. Apalah sekarang yang Bapak rasakan? Aduh, saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Ratno karena sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Ya.
Ya dengan bercerita kepada Bapak saya menjadi tercerahkan Pak ya, karena mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Selain itu juga dengan bercerita ke Bapak, Bapak bisa menarik dan menggali ide yang belum terpikirkan oleh saya. Jadi dengan bercerita kepada Bapak, Bapak bisa menggali itu dan saya lebih lebih tercerahkan lagi setelah mendengar masukan-masukan dari Bapak. Terima kasih ya Pak Rano. Oke, Pak Topik. Sama-sama. Ya. Nah, saya juga merasa terbantu ini kalau seandainya guru-guru semuanya sama kan dan kita semuanya mau mengeluarkan ide-ide kreatifnya untuk sekolah ini. Sekolah ini akan berkembang dengan sangat-sangat bagus sekali gitu, Pak ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Ratno. Maaf nih mengganggu waktunya. Nggak apa-apa, Pak. Sama-sama kita, Pak. Mau lanjut lagi nih, kebetulan mau masuk di kelas tersebut nih Pak. Nah, jadi ya ini persiapan nih lagi kan, persiapan untuk ice breaking, persiapan untuk game ya kan. Iya. Mudah-mudahan lancar Pak, mudah-mudahan dapat tujuan yang Bapak harapkan itu kan dan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Oke, Pak. Nah, terima kasih banyak Pak Ratno. Sama-sama Pak Taufik. Selamat mengajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Ratno. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Lagi santai Pak? Iya nih, lagi santai. Iya. Ini Pak, mau sharing-sharing sedikit nih Pak. Masalah di sekolah kita lah. Kenapa tuh? Gini Pak, iya. Jadi beberapa hari kemarin itu ada beberapa anak yang cerita kepada saya kan. Ada beberapa guru yang membuat cara mengajar mereka tuh membuat mereka kurang semangat gitu Pak. Gitu. Kok bisa seperti itu Pak? Kira-kira gimana permasalahannya itu Pak? Ya kalau berdasarkan cerita mereka itu kayak gaya belajar, gaya mengajar mereka itu kurang menarik, kurang interaktif dan terlalu kaku gitu. Media-medianya juga monoton gitu Pak. Sepertinya seperti itulah yang saya tangkap dari pembicaraan dengan siswa tadi Pak. Gitu. Gitu ya Pak. Jadi kalau menurut saya nih Pak ya, berdasarkan pengamatan saya sih mungkin banyak guru, masih banyak mungkin guru yang belum bisa menerapkan pembelajaran yang interaktif. Jadi kira-kira menurut Bapak nih, kenapa apa yang membuat guru-guru di sekolah Bapak itu seperti itu? Kira-kira gimana itu? Apa yang membuat guru-guru di sekolah Bapak kurang interaktif lah dalam menyampaikan pembelajaran ke siswa? Iya, kalau dari sepengetahuan saya dan sepengamatan saya, ya sepertinya karena mereka itu masih banyak Pak yang belum memahami sepenuhnya sih bagaimana secara mengelola kelas dengan baik dan bagaimana untuk menggunakan model-model atau metode-metode pembelajaran yang sifatnya interaktif gitu kan. Mungkin dari modul ajar atau pemaparan materi mereka itu kurang menarik lah bagi anak-anak ya, karena kan kita tahu sendiri di sekolah kita nih gurunya pertama ya sudah lumayan ada yang berumur sih, tapi banyak juga sih yang masih muda ya, mungkin
mungkin ya itu tadi lah Pak, kurang paham begitu tentang pembelajaran yang interaktif seperti apa gitu Pak. Oh, berarti ini kita udah tahu lah ya Pak permasalahannya gimana. Nah, jadi kalau begitu mungkin ide apa nih yang bakal Bapak berikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti yang Bapak hadapi tadi? Kira-kira ide seperti apa nih yang ingin Bapak terapkan? Kalau dari saya, mungkin atau dengan melakukan praktik baik uh, untuk guru-guru, untuk seluruh guru sih sebenarnya ini Pak, tentang pengembangan model pembelajaran interaktif atau dengan bagaimana kita untuk membuat modul ajar atau materi ajar yang menarik bagi siswa, bisa dengan menggunakan media-media di internet, contohnya mungkin dengan Canva atau dengan memasukkan aplikasi game atau ice breaking gitu kan. Jadi intinya itu ya mungkin tinggal bisa dengan kita memberikan gambaran-gambaran atau membagikan pemahaman-pemahaman tentang model-model pembelajaran yang interaktif bagi siswa. Itu dari saya mungkin Pak ya. Nah, gitu Pak. Itu sudah bagus Pak, karena kan zaman sekarang ini memang tergantung ini Pak ya, zaman ya kan. Memang zamannya seperti itu, sudah zamannya teknologi. Jadi mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Apalagi seperti Bapak mungkin kan basicnya memang bidang IT, jadi lebih memahami tentang model pembelajaran itu supaya nantinya yaitu tadi model pembelajarannya tidak monoton. Udah bagus tuh Pak, udah bagus. Tapi ya itu tadi, kira-kira kapan itu bisa Bapak laksanakan? Ya, ya sih Pak. Ya kalau bisa, dan saya juga bersedia sih kalau untuk dijadikan narasumber dalam praktek baik ini. Nanti kalau bisa secepatnya sih Pak, karena kan kita juga nggak mau berlarut-larut tentang permasalahan siswa seperti ini. Gitu. Mungkin dengan minggu depan atau berapa hari ke depan itu sudah bisa kita laksanakan, tapi ya tentu perlu perencanaan dan perancangan kegiatan yang matang dulu kan. Apalagi ini berbagi praktik baik. Dan dalam hal ini tentu kita harus mengonsep dulu bagaimana rencana kegiatan itu akan dilaksanakan dan bagaimana pula nanti pelaksanaannya seperti apa. Mungkin ya atau kalau lebih tepatnya ya bisa minggu depan atau bulan depan lah Pak bisa kita laksanakan. Itu Pak dari saya ini seperti itu. Ya, baik Pak. Berarti memang ya segala sesuatu itu kalau kita kerjakan lebih cepat kan lebih baik Pak ya. Jadi untuk kedepannya kira-kira komitmen apa nih yang Bapak bakal lakukan untuk sekolah, dan pihak siapa aja nih yang bisa membantu Bapak dalam melakukan komitmen tersebut? Ya kalau saya sih dalam pelaksanaannya ya jelas saya butuh tuh Pak ya sarana prasarana yang mendukung untuk kegiatan ini. Contohnya mungkin saya perlu persiapan keuangan dan juga nanti persiapan untuk alat-alatnya dan bahan-bahan materi yang akan kita berikan kepada guru-guru tersebut. Ya untuk dan juga saya akan mungkin minta bantuan dan berkolaborasi dengan wakil kurikulum untuk membantu merancang kegiatan ini karena ya ini kan kalau tentang berbagi praktik baik ataupun tentang pembelajaran itu kan kita tetap berkolaborasinya dengan kurikulum gitu kan. Dengan begitu mungkin nanti kurikulum akan membuat jadwal atau membuat rencana kegiatannya dan mungkin bisa dilaksanakan. Makanya saya minta tadi bulan depan karena mungkin dalam perencanaan tersebut bisa jadi perlu beberapa tahapan gitu ya.
Terutama ini kita juga harus mengidentifikasi dulu guru-guru mana dan bagaimana nanti penerapan materi yang akan kita berikan kepada guru-guru tersebut. Gitu, Pak. Berarti udah ada solusi nih Pak ya. Nah, iya Pak. Di sekolah Bapak kedepannya atau Bapak lah, bisa membantu guru-guru yang ada di sekolah Bapak ini untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Dapat meningkatkan cara mengajarnya supaya lebih bervariatif lagi. Bagus itu Pak. Jadi sekarang gimana nih perasaan Bapak setelah menceritakan permasalahan ini kepada saya? Ya, ya alhamdulillah lah Pak. Terima kasih banyak nih Pak. Karena ya saya merasa dapat gambaran, dapat solusi yang sebenarnya ya bisa kita laksanakan sih. Cuman kadang saya butuh tempat cerita gitu agar dapat saya memunculkan ide-ide yang mungkin ya dalam hal ini saya mungkin tadi nggak terpikir ya gitu. Bagaimana cara memunculkan ide-ide tersebut. Tapi setelah bicara dengan Bapak, saya sharing dengan Bapak, akhirnya muncul ide-ide ini gitu. Dan saya merasa ya artinya pemikiran saya sekarang jadinya, oh ternyata bisa untuk melaksanakan ini gitu. Dengan bantuan-bantuan nanti mungkin ya berkolaborasi lah kan jelas dengan rekan sejawat ataupun dengan wakil kurikulum tadi begitu. Jadi ya saya ucapkan terima kasih banyak nih Pak atas waktu yang Bapak berikan untuk mendengarkan cerita saya tadi dan alhamdulillah sekarang saya dapat idenya dari pembicaraan kita ini. Gitu Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Jadi ini Pak dalam hal ini kan berarti ini saya sudah dapat solusi ini gitu Pak kan. Jadi saya pun harus secepatnya nih Pak kolaborasi dengan wakil kurikulum nih Pak. Iya Pak. Agar dapat nanti lebih cepat lebih bagus kan bagaimana untuk menerapkan perencanaan tadi gitu. Iya. Gitu. Ya setidaknya kan hal ini kan bisa juga. Idenya bagus sih. Karena kan memang ya sebaiknya ide itu muncul dari analisis kita sendiri kan kita yang tahu bagaimana permasalahan yang ada di sekolah kita kan ya. Itu Pak ya. Oke baik Pak, terima kasih nih saya lanjut lagi. Oke lah Pak, baik Pak, saya permisi dulu nih. Terima kasih atas perhatiannya, atas tanggapan Bapak tadi yang sangat berguna bagi saya. Ya izin Pak ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.